Kalau tadi memang sejahtera itu hanya diukur secara materi, bisa dikatakan di payung ini 5 tahun ya bisa dikatakan tidak tidak kelihatan secara signifikan ya, secara materi memang ada peningkatan ekonomi bagi para pedagangnya ada ya, tidak apa istilahnya tidak tutup mata kita ya, itu alhamdulillah dari berkah daripada apa yang mereka usahakan juga. Tapi di selain materi itu juga penting ya, kesejahteraan secara spiritualitasnya ya. Alhamdulillah dengan adanya payungi ini, dulunya yang kita punya musola itu masih dalam dalam apa ya istilahnya musola peninggalan orang-orang tua kita di Yosomulyo ini, sehingga dengan adanya payung ini bisa merehab untuk menjadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat lingkungan. Nah, secara spiritualitas menambah kesejahteraan dengan adanya payungi menambah kesejahteraan secara spiritualitas dibuktikan dengan adanya bisa peningkatan secara keagamaannya juga cukup walaupun belum ya sama dengan ekonomi tadi, belum signifikan lah itu kan, pencapaiannya itu belum signifikan tapi sudah ada peningkatan. Begitu juga dengan kesejahteraan yang lain ya, kesejahteraan secara manusiawi dalam artian yang tadinya kegotong royongan, kebersamaan di masyarakat Yosomulyo ini, yang tadinya emak-emak itu kalau di sini ya saling contohnya di awal-awalnya itu para pedagang kadang belum memahami antara yang berdagang di satu item dengan dengan pedagang yang lain yang menjual sama-sama item yang sama, itu masih ada semacam egoisme ya, rasa egonya itu masih tinggi, sehingga ketika ada yang mencontoh dari apa yang dijual oleh dirinya itu apa ya semacam ada rasa berontak ataupun rasa tidak mau disaingi. Tapi dengan adanya payungi lambat laun, alhamdulillah walaupun berdagang yang sama dan berjejeran, itu sekarang sudah nampaknya sudah tidak ada semacam rasa yang apa ya istilahnya saling pengen menjatuhkan itu. Ini yang perlu kita syukuri. Artinya kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi materi, tapi secara kesejahteraan spiritualitasnya dan juga kesejahteraan secara individunya itu tidak individualis lagi gitu ya. Yang tadinya yaitu tadi saya contohkan jualan yang sama kalau berdekatan akan saling iri lah gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nampaknya tak lihat ini keliling sudah sama item yang dijual sudah tidak menjadikan hal yang masalah bagi pedagang payung. Bukan hanya material, mental dan spiritual, tapi juga lingkungan ya. Kalau landscape secara istilahnya lingkungan payung ini, tata ruangnya memang bisa dikatakan tidak terlepas dari unsur dari pemerintah juga ya, pemerintah juga. Bagaimana pemerintah ini bisa memberikan ruang ataupun memberikan kesempatan kepada masyarakat itu untuk tumbuh dengan ide-ide dari masyarakat itu sendiri. Artinya pemerintah memberikan tambahan fasilitas. Yang tadinya dipayungi ini tadinya di belakang rumah itu tidak ada semacam drainase, sekarang sudah ada alhamdulillah. Walaupun juga di situ unsur kegotong royongan yang lebih dominan. Tapi juga bantuan unsur dari pemerintah juga ada ya. Nah, landscape ataupun tata ruang di payungi
karena memang ini suasananya alam dan juga juga pesona secara alam itu bisa dikatakan tidak ada, hanya gang-gang di lingkungan aja. Tapi dengan adanya tata ruang, bagaimana menempatkan pedagang, bagaimana menempatkan tim-tim kreatif, bagaimana menempatkan untuk permainan anak, bagaimana menempatkan ini menjadi penting juga bagi kesejahteraan dalam artian masyarakat yang ada memang yang di lingkungan payung ini tidak ikut berdagang, tapi ikut merasakan dampaknya dengan adanya lingkungannya menjadi bersih, lingkungannya menjadi tertata gitu. Yang tadinya bongkor menjadi tertata rapi, yang tadinya tidak ada saluran air untuk pembuangan drainase itu sekarang alhamdulillah sudah ada, sehingga mulai tertata walaupun sekupnya masih hanya di lingkup RT ya. Lingkup RT ini satu RT tapi sudah memberikan gambaran yang cukup sejahtera bagi masyarakat di lingkungan walaupun dia tidak ikut berdagang di payung ini, karena memang tinggal di lingkungan payung ini.